ada pada varietas simetal ini. Nah, kembali ke pertanyaan saya yang roboh itu, Pak Cip pernah dengar nggak atau di kelompok Bapak ada? Ini alhamdulillah Pak, ini sangat cocok ini Pak. Karena gini, daya tumbuhnya simetal yang pertama sudah baik, kedua hasil produksinya juga bagus Pak. Dari petani kan tidak cari yang susah betulnya. Yang produksi baik, pertumbuhan bagus, nanti kan bulik juga rawan bulik tadi. Halo sahabat visi, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Kumis dalam acara kesayangan kita P3K, Podcast Pojok Pak Kumis. Sahabat visi, saat ini saya sedang berada di lahan jagung milik Bapak Sucipto yang berlokasi di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, yang juga merupakan daerah sentra penanaman jagung. Pak Cipto ini, beliau selain petani yang handal, beliau juga merupakan ketua kelompok tani dan juga tokoh masyarakat yang berada di sekitar Kabupaten Klaten. Nah, dengar-dengar nih, jagung kita, jagung bisi, itu ada jagung yang paling diunggulkan di musim kemarau. Seperti tampak pada sebelah kiri saya, ini adalah salah satu varietas unggulan dari PT Bisi Internasional Tbk, yaitu namanya Bisi 321, yang lebih dikenal dengan nama jagung simetal. Dari berbagai info yang saya dapat, bahwa jagung simetal ini dia itu sangat cocok sekali ditanam di musim kemarau seperti sekarang ini. Padahal menurut ramalan BMKG bahwa kemarau tahun ini itu akan lebih kering, akan lebih panas suhunya, durasinya akan lebih panjang. Ini akibat dari dampak fenomena El Nino. Nah, apakah betul informasi yang saya dapat ini bahwa jagung simetal ini dia itu cocok ditanam di lahan kering? Dan kalau itu benar, berarti jagung simetal ini merupakan salah satu alternatif atau solusi bagi petani jagung khususnya untuk menanam jagung di musim kemarau tanpa ada kekhawatiran atau keraguan bahwa nantinya tanam jagung itu akan gagal karena kekeringan. Oleh karena itu, kita nanti akan ulas lebih dalam, lebih mendetail, lebih banyak lagi dengan narasumber kita, Bapak Sucipto, tentang jagung Bisi 321 simetal. Mari kita temui beliau di sana. Pak Cip, Oh iya, gimana Pak. kabarnya Pak? Wah, alhamdulillah saya Pak. Aduh, alhamdulillah sehat ya Pak. Iya, alhamdulillah Pak. Nah, gini Pak Cip. Oh iya. Tadi saya kan sebelum ketemu Bapak, Iya. saya kan cek lokasi tanaman jagung yang Bapak yang di sana tadi. Oh Pak. iya. Ya, jagung tanaman ini Bisi simetal ya, leres Iya ya? Pak, betul Pak. Kalau namanya kan Bisi 321, tapi Iya. nek masyarakat Nama nyebutnya kerennya kan kerennya ya, Iya, nama simetal kerennya kan ya, simetal, jagung simetal gitu. Nah, Pak, kayaknya kok ya tumbuhnya bagus, normal, kemudian apa ya, subur juga, terus apa, Iya. tongkolnya besar-besar Pak, Iya. tongkolnya besar, bahkan ada yang bisa keluar 2 Pak. Oh iya. Nah, bisa keluar 2 itu berarti kan kondisinya juga normal saja gitu loh Pak. Nah, ini pertanyaan saya yang pertama nih Pak. Iya, Ya. Pak. Oke. Ya, coba maaf kita ngobrol saja Oh, iya, gitu. Pak. Wis Oke. konco dewi, teman sendiri harap. Tapi ya sayangnya Pak, kita nggak bisa ngopi sama ngerokok Pak. Wah, nanti lain waktu bisa. Oke. Ya, nih kembali Pak Cip. Ya. Saya panggil Pak Cip aja nggih. Iya, oke, siap Pak. Biar gampang. Ya, Pak Kumis, Pak Cip gitu nggih. Betul. Lah, dari yang jenengan tanam yang di lahan yang saya survei tadi itu Iya. berapa luasan atau berapa kilo Pak biasanya Pak Cip tanam? Itu luasan sekitar 1150.
sekitar belinya sekitar 2 kilo tapi masih kurang. Oh gitu, ya Pak. Ngoten nggih, berarti 2 kilo kurang sedikit nggih. Lebih Pak, masih turah ya masih. Oh turah. masih sisa, Masih sisa, berarti. masih sisa. 2 kilo masih sisa ya. betul. Oh, oke. Terus ini Pak, pertanyaan saya penasaran. Iya. Masalahnya gini, kok tadi saya waktu mau ke lahan parkir terus jalan mau ke lahannya Pak Cep ini ketemu beberapa petani Pak. Iya, Pak. Nah, saya tanya-tanya, jagungnya Pak Cep mana yang? Gitu. Iya. Terus ditunjukkan, nah, kok apa-apa itu sini itu sebagai tolok ukurnya acuannya itu Pak Cep. Jadi kalau Pak Cep itu bilangnya merah ya ikut merah, bilangnya A karena katanya sudah banyak pengalaman gitulah. Yang saya tanyakan nih, sejak kapan Pak Cep ini menggeluti atau menekuni usaha tani jagung Pak? Jagung sendiri Pak? Itu udah lama Pak soalnya Pak. Dari 97 sudah awalnya bertanam semangka, padi, akhirnya kan jagung Pak. Oh. Jagung itu ternyata pemeliharaan lebih mudah. Terus keduanya perawatan sistem itu pupuknya juga tidak begitu banyak sudah keluar jagung. Oh, jadi beralih ke jagung itu karena itu dengan perawatan mudah, kemudian biaya pengeluaran juga tidak terlalu lama, iya. Tapi sebelumnya Bapak pernah tanam komoditas yang lain selain jagung? Pernah Pak. Ya semangka, melon. Oh gitu terus ya. lombok, ya, terong yorti itu ya. pernah Pak itu Pak. Yang jalan. Nggih. Dari sejak tahun 1997 ini Bapak sudah mulai bertani. Iya. Cuma awalnya petani horti. Betul, Pak. Antara lain semangka gitu ya Pak ya. Terus setelah mengenal jagung, Iya. kemudian pindah beralih ke komoditas jagung gitu Betul, ya Pak. Pak. Terus sekian kan sudah lama Pak. Iya. Saya tanya, luasan yang Bapak tanam itu biasanya berapa? Yang jenengan tanam dari musim ke musim itu berapa banyak, berapa luas yang untuk jagung sendiri? Kalau area saya itu kalau saya sendiri hampir 1,5 hektar. 1,5 hektar. Iya, saya sendiri. Nggih. Tapi untuk luasan lokasi saya itu sekitar 48 hektar. Pak. Bapak ini kan Kelompok, juga sebagai kelompok iya, kan, betul. sebagai kelompok tani, juga sebagai tokoh masyarakat bahwa punya areal anggota kelompok itu ada sekitar 40-an 8 hektar. 48 hektar ya, kurang lebih ada 150 orang yang terlibat anggota. Oh, anggotanya ya berarti ya banyak cukup Pak. Itu juga kalau pas musim seperti ini tanamnya juga jagung ya Pak ya? Ya Pak, ini variasi. Maaf, ini kan daerah sini kan Pak ya. Ada jagung, padi, tembakau, tapi paling banyak jagung Pak. Maksimal mayoritasnya jagung, Jagung ya. ya, jagung itu hampir 40-an 3% itu hektar. Nggih. 43 dari 48 hektar, Iya. berarti ya sekitar 80-an persen lebih ya Pak ya? Iya. Ya karena saya lihat tadi pas waktu kesini Pak, masih di jalan itu Kak, sepanjang hamparan itu memang banyak Jagung. tanaman jagung Iya, Pak. betul, Ya, terutama. Terus di daerah sini Pak, Iya. umumnya Klaten itu Iya. dalam setahun itu tanam jagung itu berapa kali di musim apa? Ini biasanya 1 kali Pak, setelah Sekali padi. toh? Iya, padi-padi jagung. Oh. Nah, itu nanti kan cuman mungkin bulan Juni, Juli, Agustus itu. Oh begitu, jadi Iya. pola tanamnya itu padi-padi palawija begitu ya Pak betul, ya? Pak. Palawijanya itu kebanyakan di jagung gitu ya. Oke Pak. Nah gini Pak, ngomong-ngomong ini Pak, Iya. saya juga pengen banyak minta ilmunya Pak Cep ini. Pak, saya cuma Iya. orang lahan nggak tahu. Ya enggak gitulah. Kayaknya sudah terkenal kok, tadi di sana-sana saya tanya-tanya itu pasti tahu. Pak Cep pasti tahu kan, Pak Cep kelompok tahu lah. Dari sini saya jadi penasaran dan ingin tahu lebih banyak, terutama perjagungan. Oh iya Pak. Pak, oke siap. Kalau nggak salah ini Pak ya, yang Bapak tanam sekarang ini dari produk bisi ya Pak ya? Iya, ini semetal tuh Pak. Oh si metal itu Iya, yang betul. bisi Iya, 321 itu ya? betul. Oh oke. Ini sebelumnya Pak Cep pernah tanam yang jagung yang lain sebelum si metal ini? Pernah Pak, bisi 18 itu. 18 dari bisi juga ada gitu. Ada, iya. Varietas selain Pernah, dari- tapi jarang. jarang juga gitu. Jarang melakukan. Oke. Yang sering itu ya 18. Lah ini ada
Ada simetal pengeluaran ya? baru ya dari simetal itu saya Oke, coba. oke. Baik. Dari gini Pak, kenapa Bapak kok sampai sekarang itu masih setia dengan simetal? Padahal produk jagung yang lain itu varietasnya kan banyak pilihan, betul, banyak. Kenapa apa memang kan kita tahu Pak bahwa kondisi saat ini seperti di berita-berita TV dan lain sebagainya media sosial itu bahwa ada prediksi dari informasi BMKG itu bahwa tahun ini itu akan ada namanya betul. Lah Bapak kan sebagai tokoh juga kan sudah mengikuti berita-berita itulah. Sehubungan dengan jagung Pak. Apakah metal ini cocok juga di musim ini atau tidak Pak menurut Pak? Ya ini alhamdulillah Pak, ini sangat cocok ini Pak. Karena gini, daya tumbuhnya simetal yang pertama sudah baik, kedua hasil produksinya juga bagus Pak. Dari petani kan tidak cari yang susah betulnya. Yang produksi baik, pertumbuhan bagus, nanti kan juga rawan bully tadi. Begitu ya. Terus kendala yang dialami selama ini Pak dalam menanam jagung pada umumnya itu apa, masalah cuaca atau musim atau hama dan penyakit seperti apa Pak yang paling ditakuti petani? Nah gini ya Pak ya, kalau cuaca juga memang mempengaruhi besar tuh Pak ya. Yang kedua masalah pupuk. Kelangkaan pupuk ya. Pupuk. Yang ketiganya nanti tanaman harus kita butuh obat, butuh penyiar. Pestisida berarti ya. Untuk pembersihan rumputnya. Jadi tanaman itu kalau keadaan lahannya bersih mungkin tanaman juga akan normal. Perawatan berarti Pak ya. Perawatan yang baik. Kembali Pak, kita bicara nih khusus simetal. Nah, di cuaca ini padahal tadi sudah kita sampaikan bahwa tahun ini itu kemarauannya akan lebih panjang, kemudian keringnya lebih kering lagi, lebih panas lagi. Nah, sementara petani kan khawatir Pak ini. Kalau kering itu nanti gagal panen. Betul, karena kekeringan orang Jawa bilang itu nggagar. Nah, jadi kering berkepanjangan. Batang semua kering sehingga tidak akan berbuah. Ini kalau metal sendiri gimana Pak? Pengaruh apa tidak? Ya ini alhamdulillah Pak ya, dari metal itu yang pertama itu kuat tahan kering itu Pak. Yang keduanya kita bisa menghemat biaya untuk mengairi Pak. Mengairi bagaimana maksudnya mengairi? Ya, itu Pak, cara lep itu Pak, ngocori. Untuk kebutuhan air. Ya kebutuhan air masih mampu. Ada perbedaankah Pak? Misalkan Bapak tanam sebelum simetal dengan simetal ini kebutuhan airnya lebih banyak mana Pak? Kalau simetal itu sebenarnya lebih irit Pak. Jadi tanam kita air itu sekali pun sudah bisa panen. Kalau yang lain itu bisa 9 sampai 10 kali. Dalam mengairi? Iya, dalam waktu sampai kurun panen. Padahal sekali mengairi kan juga butuh biaya kan Pak? 100.000 Pak minimal. 100.000? Iya, minimal itu. Kalau varietas lain berarti 9 sampai 10 kali membutuhkan biaya sekitar 900 sampai 1 juta katakanlah ya. Tapi kalau simetal ini karena dengan ketahanan keringnya itu sehingga kebutuhan air lebih sedikit. Misalkan 7 kali sudah cukup dibanding dengan yang lain sehingga irit biaya untuk pengeluarannya untuk air gitu ya Pak ya. Nah, saya dengar ini Pak, apakah betul Pak Cep? Bapak sendiri kan sudah seringkali nanam ini ya. Walaupun akhir-akhir ini kan yang dulu-dulunya kan juga tanam horti, kemudian pindah ke jagung itu pun jagungnya macam-macam, termasuk biji 18 dan sekarang jagung simetal kan. Apa benar benihnya kecil-kecil itu irit Pak? Wah betul Pak, memang petani itu yang dicari yaitu Pak yang benih yang kecil. Yang pertama itu kan jumlah populasinya lebih banyak. Yang keduanya itu bisa menghemat biaya Pak. Biasanya yang lain tuh 4 pack itu cuman 3 pack cukup untuk dalam satu panen. Berarti Pak Cep dan petani-petani yang lain sebelum tanam simetal itu misalkan membutuhkan itu 4 kilo ya, 4 pack. Dengan simetal ini karena benihnya kecil sehingga dia kalau orang Jawa kita bilang itu mbabar ya Pak ya. Sehingga dengan penggunaan 3 kilo sudah cukup untuk mencukupi luasan yang sama ya, Pak. Populasinya itu kan nanti kalau hitung hampir sama itu Pak, dari 4 kilo yang ke 3 kilo. Betul, dari yang 4 kilo itu mungkin ada sekitar 18.000 sekian,
Yang 3 kilo mungkin malah 19.000 sekian. Malahan ya, Iya, karena tapi, memang Pak, kecil bulirnya. jumlah bulirnya, benihnya banyak ya berarti betul, ya. iya. Oke. Terus pernah ngitung nggak Pak, kira-kira jumlah benih yang simetal dalam sekilo dengan benih jagung yang lain? Pernah nggak? Kurang lebih? Kalau menurut ini nih Pak, adik saya pernah hitung itu. Adiknya Pak Cep ya pernah hitung? Tanam. Oke. Itu 6.000 lebih Pak. 6.000 lebih? Iya betul. Oh, berarti 1 kilogram simetal itu jumlah benihnya 6.000 lebih iya. butirnya ya. Betul. Kalau yang lain Pak? Sekitar 4,5 itu Pak. 4.500? Iya. Oh, selisihnya banyak ya. Lah iya. Makanya itu tadi kebutuhan 4 kilo jadi 3 kilo Pak. berarti Itu dari kumpulnya hampir sama. betul. Dari segi kebutuhan benih sudah lebih irit sehingga pengeluaran biaya untuk beli benih juga bisa ditekan ya Pak ya. Iya betul Pak. Untuk yang lain. Kalau bandingannya gini Pak Cep sekarang itu kan jumlah benih. Oke. Nah, saya pengen tahu Pak, luasan Bapak biasanya itu menggunakan jagung yang lain berapa? Iya. Terus metal berapa? Kalau saya kan biasanya tanamnya 21 itu Pak ya. 21 itu yang lain tuh nanti bisa 5,5,5. Itu nanti 4 pack cukup Pak. 4 kilo. Oh iya. Berarti Berarti ada 2, 1, 2 gitu. Berarti sistem kayak satu lubang itu ada dua, Ada yang satu, satu, iya. dua, satu diselang-seling begitu Pak ya. Betul, iya. Kebutuhan benihnya seperti itu. Berarti kalau dengan sistem seperti itu berarti saya simpulkan bahwa kebutuhan benih yang lain itu 5 sampai 5,5 kilo. Betul. Tapi kalau dengan penggunaan simetal dengan 4 kilo Pak. Dengan cara yang sama, Iya. dengan satu lubang 21 itu berarti hanya 4 kilo. 4 kilo. Oke, Betul. berarti ada selisih 1,5 kilogram ya dari luasan yang sama. Oke. Kali 90.000 udah mahal. Lah, 1,5 itu. itu hanya 90.000 ya Pak ya. Iya. Kalau 100.000 tambah apa lagi? 130 malah itu yang lain. Berapa? 130 ada, 120. Per kilo? Iya. Ada. Dari jumlah, dari selisih harga juga? Iya, itu harga hampir 45.000 itu per kilo. Per kilo ya selisihnya Pak. Tadi jumlah benihnya Wes, lebih lebih banyak. Iya. Kemudian penggunaannya benih lebih irit, Iya. lebih sedikit ya. Betul. Kemudian dari sisi harga juga lebih murah kan Pak? Iya, lebih murah. 90 dibanding 100 berapa tadi? 30-an. 30-an, Iya. 35, ya oke. Berarti dari segi apa ya, pengeluaran biaya secara dihitung analisa usaha tani itu kan juga semakin irit ya Pak? Iya, sudah Nah, berminat, terus Pak. ini Pak, kita pengen tahu lagi sekarang mengenai pupuk tadi. Oh iya. Kalau air ya, misalkan kalau air kan cara apa ya, kalau orang Jawa bilang kan ngelep ya Pak. Iya, Nah, betul. kita mengairi ya. Oke. Dari 9 sampai 10 kali itu untuk varietas jagung yang lain. Iya. Kalau simetal hanya 7 kali sudah cukup. Iya. Itu berarti membuktikan bahwa simetal tahan kering gitu Pak ya, Betul, untuk Pak. petani di sini gitu Iya. ya. Ternyata tadi juga ini kalau nggak salah tadi umur 80-an hari. Ya, Pak. 80 lebih dikit lah. Nah, begitu gitu ya. Itu masih kelihatan seger, padahal tanah di samping-sampingnya juga sudah mulai kering. ya, kering kayak gitu ya Pak. Berarti secara perakaran juga dia dalam, sehingga dia bisa ini. Kemudian ini Pak, apa ada info lain Pak, misalnya atau tips-tips lain? Saya dengar-dengar itu kok simetal ada yang roboh, itu apa benar? Itu kena karena apa? Sepengalaman Pak Cep ini, tapi setahu kami itu ini apa ya, istilahnya gitu sesuatu yang aneh gitu loh. Karena simetal itu menurut banyak petani yang sudah tanam itu istimewa Pak, istimewa sekali. Iya. Banyak keistimewaan keunggulan yang ada pada varietas simetal ini. Nah, kembali ke pertanyaan saya yang roboh itu, Pak Cep pernah dengar nggak atau di kelompok Bapak ada? Anjuran saya, kita tinggal pergi akhirnya kan tadi Iya. dirubah jarak. Kalau pupuk, nah ini simetal ini dia itu rakus pupuk apa enggak? Dosisnya harus ditambahi atau sama atau bagaimana Pak? Pengalaman Pak Cep yang sudah diterapkan.